Tapi kita kaitkan dengan tahun baru. Sebenarnya kalau di masa Nabi SAW itu belum ada istilah perayaan 1 Muharram, itu belum ada. Tapi kalau orang di masa itu tahu bahwa dalam setahun itu ada 12 bulan, itu memang sudah dari sononya. Sebelum Quran turun pun orang Arab juga sudah mengenal ini bulan Muharram, ini bulan Safar, terus sampai Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu mereka sudah punya. Jadi yang namanya ru'yatul hilal apa segala itu jauh sebelum Nabi lahir, orang Arab sudah tahu ini hari apa. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini tanggal berapa? 1, 2, 3, 4 sampai 29, 30. Ini bulan apa? Itu mereka sudah punya sistem kalender kayak gitu. Berdasarkan sistem Qamariyah, peredaran bulan. Nah, lalu yang masuk di dalam konteks tahun Hijriah itu cuma begini, Pak. Ini kita tahunnya ini angkanya angka berapa nih? Gitu aja. Sebab kalau di masa Nabi dulu, waktu Nabi masih hidup, itu tahun itu nggak dikasih angka. Ya cuma dikasih nama, tapi nggak ada nomornya. Ya kayak kita main bola di kampung, Pak. Ya kan? Disebutin aja namanya pemainnya gitu. Tapi nomor punggungnya berapa belum ada nomornya. Iya, jadi cuma disebut namanya doang. Misalnya nih, Pak, Nabi lahir tahun berapa? Nggak ada tuh angkanya. Tapi orang menyebutnya tahun gajah. Kok gajah? Ya karena waktu itu ada gajah di Mekah. Tumben ada gajah nyasar ke situ, mau ngancurin Ka'bah gitu kan. Ternyata dihancurin itu sebagai surat Al-Fil. Jadilah tahun itu namanya tahun gajah. Kapan lagi waktu Nabi kehilangan nih istrinya dan pamannya dalam 1 tahun yang sama, sedih kan? Disebutlah tahun itu tahun duka cita, Amul Huzn gitu. Jadi tahun itu dulu dikasih nama. Cuman kalau tahunnya udah kebanyakan, nama ini kan puyeng, ya kan? Nama timnya puyeng. Nah akhirnya udahlah nggak usah pakai nama, pakai nomor aja. Kan kita nggak usah puyeng. Kalau nomor kan tinggal di kelipatan 10, 11, ya kan? 12, 13, 14, 19, 20, 21, gitu kan? Mau sampai ribuan juga kita nggak ribet. Dan itu benar, Pak. Makanya sekarang udah 1444. Nah coba kalau semuanya suruh kasih nama 1400 tahun itu kasih nama semua gitu kan puyeng. Ya bapak aja puyeng, kalau punya anak udah 12 udah puyeng gitu. Emak-emak dah ya. Kalau anak udah 5, manggilnya aja kadang-kadang salah mulu ya kan. Yang dipanggil siapa yang nyaut siapa gitu kan. Udah puyeng. Nah, makanya kalau punya anak banyak boleh juga dikasih nomor aja. Anak nomor 3, wah ya kan, nomor 5, oh gitu, kasih aja nomor gitu. Jadi Pak, memberi nomor angka tahun itulah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sepeninggal Nabi. Kalau di masa Nabi tahun nggak dikasih angka, makanya termasuk bid'ah nomor 1 itu Pak. Tahun dikasih angka itu, ya kan? Kalau Nabi nggak pernah dikasih angka itu. Abu Bakar juga nggak, Umar aja. Emang Umar orangnya begitu, ya. Jadi dia bikin aja angka. Ini tahun berapa nih sekarang? Gitu. Gara-garanya sih Umar itu ada desakan dari bawahannya, gubernur kan udah luas tuh wilayah Islam. Sering kan Umar tuh surat-suratan gitu ya. Salah satu gubernurnya Abu Musa al-Ash'ari ngadu begini komplain, Umar, ini surat banyak banget nih ente kirimin ke saya. Banyak surat yang tanggalnya tuh kembar, bulannya kembar. Misalnya gitu, Umar kirim surat nih tanggal 12 Safar gitu kan. Ada lagi nih surat tanggalnya 12 Safar juga, cuman beda tahunnya ini. Ini tahun yang mana, ini tahun yang mana gitu. Makanya kalau bisa tahun dikasih angka juga dah. Begitu kata gubernurnya.
Umar dikritik kayak gitu, dia bilang, ya udah, kalau gitu ntar saya tentuin. Panggil tuh sahabat-sahabat senior, kita mau bikin angka nih, urusan nomor nih, nomor tahun. Kita mau hitung dari kapan tahunnya. Nah kalau secara logika sih, Umar itu kan berkuasa menjadi khalifah setelah 2 tahun Nabi wafat. Jadi waktu Nabi wafat itu Pak, ada Abu Bakar dulu tuh 2 tahun. Setelah itu baru Umar, gitu kan? Nah, ketika Umar itu lagi berkuasa itu, datang tuh permintaan kasih angka tahun. Ya bisa aja. Umar bilang, pokoknya mulai ini nih tahun sekarang, ini tahun 1 ya. Besok tahun 2, besok tahun 3, bisa begitu. Tapi Umar mikir, sebenarnya saya nih jadi penguasa, jadi khalifah, cuman ngegantiin Abu Bakar doang. Ya harusnya yang jadi khalifah itu Abu Bakar. Cuman karena beliau umur udah segitu meninggal, ya saya gantiin. Makanya gelarnya Umar itu Pak, gelarnya Khalifati Rasulillah. Pengganti dari penggantinya Rasulullah. Jadi saya cuma menggantikan doang, PLT lah bahasa kitanya. Yang punya kekuasaan ini sebenarnya Abu Bakar. Jadi kalau mau dihitung dari zaman Abu Bakar mulai kan harusnya begitu, tahun 1-nya. Tapi yang lain bilang, tapi Abu Bakar juga gantiin Nabi. Iya benar juga ya. Iya makanya Abu Bakar tuh gelarnya Khalifatu Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Nah, kalau gitu kita mundur lagi aja sejak Nabi mulai memerintah sebagai penguasa. Kapan itu? Nah, kalau bicara kapannya banyak ide nih. Gimana kalau sejak Nabi lahir aja? Tapi yang lain bilang, ya enggak. Nabi kan begitu lahir enggak langsung jadi penguasa. Ya enggak? Masih bayi dong dia. Kita ngitungnya jangan dari Nabi lahir. Ya udah, kalau gitu dari sejak turunnya Al-Quran. Waktu Nabi usia 40. Itu kan udah langsung jadi Nabi itu. Tapi yang lain bilang, udah jadi Nabi sih iya, tapi kalau berkuasa memerintah itu belum, waktu itu kan masih di Mekah, masih diuber-uber apa segala macam. Maka yang paling tepat itu adalah sejak Nabi hijrah, karena sejak itulah berdiri pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ini kan asal muasalnya masalah administrasi negara. Ini negara nih, ya pemerintahan. Nah, sejak kapan kita mulai punya pemerintahan? Ya sejak Nabi hijrah. Bukan sejak Nabi lahir atau Nabi dapat wahyu. Waktu itu sih belum jadi negara, belum jadi pemerintahan. Di situ akhirnya kemudian, ya udahlah. Berarti tahun 1-nya tahun di mana Nabi hijrah ya. Nabi hijrah di tahun itu setelah 13 tahun di Mekah. Nah, hijrahlah Nabi ke Madinah. Walaupun hijrahnya bulan Rabiul Awal, di akhir bulan Safar beliau bergerak meninggalkan rumah. Yang pakai ngumpet dulu itu Pak, dibawa sur ya kan, diuber-uber segala macam. Mampir lagi di Kuba ya sambil sholat di situ, Masjid Kuba, baru kemudian masuk kota Madinah. Nah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah di tahun dimana ada kejadian itulah kemudian Umar menetapkan tahun 1-nya itu. Nah terus berarti dihitung tuh sampai Nabi wafat kan 10 tahun, sampai Abu Bakar wafat 12. Nah sampai Umar tuh lama juga tuh Pak jadi khalifah selama kurang lebih 10 tahun. Umar wafat gantinya siapa? Utsman itu lamaan lagi Pak, 12 tahun. Nah Utsman wafat, terusin lagi Ali bin Abi Thalib. Jadi itu ya, Nabi 10 tahun, Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 5 tahun. Itu kira-kira berarti usia ya pemerintahan Islam.